Ledakan pagar dan walkie-talkie milisi, 37 orang tewas. PBB menyoroti mengapa pagar dan walkie-talkie yang digunakan oleh milisi tiba-tiba meledak dan menewaskan 37 orang. Apakah itu sebuah kecelakaan ataukah ada dalang di balik peristiwa tersebut? Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, menyoroti ledakan tersebut dan memperingatkan menanam peledak di dalam objek sipil, melanggar hukum kemanusiaan internasional. PBB mengecam peristiwa yang terjadi pada Selasa dan Rabu waktu setempat. Israel diduga kuat mendalangi ledakan massal yang melanda perangkat komunikasi yang digunakan oleh anggota Hizbullah, kelompok yang bermarkas di Lebanon dan didukung Iran itu. Pagar atau penyeranta dan walkie-talkie meledak ketika para penggunanya sedang berbelanja di supermarket, sedang berjalan di jalanan, dan sedang menghadiri pemakaman. Hukum kemanusiaan internasional melarang penggunaan perangkat jebakan dalam bentuk benda portabel yang tampaknya tidak berbahaya, ditegas Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, HAM, PBB, Volker Turk, saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB. Kejadian itu memicu kepanikan dan membuat warga Lebanon dihantui ketakutan. Tel Aviv sejauh ini belum berkomentar langsung soal insiden ledakan massal di Lebanon itu. PBB menyerukan penyelidikan yang independen, ketat, dan transparan terhadap insiden tersebut. Otoritas Lebanon menyalahkan Israel atas rentetan ledakan massal di wilayahnya itu, dan menyebut perangkat komunikasi itu dipasangi peledak sebelum memasuki negaranya. Hizbullah telah bersumpah akan membalas Israel, dan telah meluncurkan penyelidikan internal terhadap insiden tersebut. Saya terkejut dengan luasnya dan dampak dari serangan tersebut, ujar Turk dalam pernyataannya. Serangan-serangan ini mewakili perkembangan terbaru dalam peperangan, di mana alat komunikasi menjadi senjata. Ini tidak boleh menjadi new normal, tegasnya. Serangan udara Israel menghantam wilayah pinggiran Beirut, ibu kota Lebanon, pada Jumat waktu setempat. Sedikitnya 14 orang, termasuk seorang komandan top Hizbullah dan pejabat senior kelompok itu, tewas dalam gempuran tersebut. Militer Israel dan sumber keamanan Lebanon, seperti dilansir Reuters dan AFP, mengatakan komandan top Hizbullah bernama Ibrahim Aqil tewas bersama beberapa anggota senior dari unit elit Hizbullah, Radwan, dalam serangan pada Jumat waktu setempat. Aqil disebut sebagai pelaksana tugas komandan unit pasukan khusus Radwan. Sumber yang dekat dengan Hizbullah menyebut Aqil sedang menghadiri rapat dengan para komandan senior Hizbullah ketika dia terbunuh. Hizbullah mengonfirmasi pada Jumat tengah malam bahwa Aqil tewas dalam serangan Israel, dan memujinya sebagai salah satu pemimpin besar mereka. Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut Aqil terbunuh di area Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut, dalam apa yang disebut sebagai pembunuhan yang berbahaya oleh Israel. Sejumlah wartawan AFP di lokasi melaporkan serangan udara itu memicu ledakan yang meninggalkan lubang besar di tanah dan menghancurkan lantai bawah sebuah gedung tinggi di pinggiran selatan Beirut. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan udara itu menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 66 orang lainnya. 9 korban luka diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Diperkirakan oleh otoritas Beirut bahwa jumlah korban tewas masih mungkin bertambah, karena tim penyelamat masih terus menyisir lokasi serangan. Serangan udara Israel ini menjadi pukulan terbaru untuk Hizbullah setelah rentetan ledakan perangkat komunikasi mengguncang Lebanon selama 2 hari berturut-turut pada Selasa dan Rabu. Dalam insiden itu, pagar atau penyeranta dan walkie-talkie yang digunakan anggota Hizbullah meledak massal. Total 37 orang tewas dan nyaris 3.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Israel diduga kuat sebagai dalang utama di balik rentetan ledakan perangkat komunikasi tersebut, meskipun negara tersebut belum berkomentar apapun. Turki menuduh Israel berusaha memperluas perang yang berkecamuk di jalur Gaza hingga ke wilayah Lebanon, dengan gelombang ledakan mematikan yang melanda perangkat komunikasi Hizbullah. Ankara menyebut eskalasi konflik di kawasan semakin mengkhawatirkan. Eskalasi di kawasan ini mengkhawatirkan, kata Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, kepada televisi pemerintah TRT dan dilansir AFP, Jumat. Kita melihat Israel melancarkan serangannya terhadap Lebanon selangkah demi selangkah, sebutnya. Bagaimana Anda menanggapi peristiwa ini? Apakah Anda setuju dengan PBB bahwa ledakan tersebut melanggar hukum kemanusiaan internasional? Berikan komentar Anda.